Di dunia ini pasti akan selalu ada dualitas. Ada kebaikan dan ada kejahatan. Kita pasti sering mendengar kata-kata kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tetapi pasti setiap mendengar kata-kata ini, saya yakin sebagian besar dari kita memiliki suatu perasaan yang mengganjal. Kita merasa adanya suatu unsur ketidakadilan dari pernyataan ini. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjabaran mengenai apa yang dimaksud dengan kebaikan dan bagaimana caranya untuk dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lebih tepatnya adalah kebaikan terhadap siapa. Saya tidak mengajarkan atau mendorong Anda untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Tetapi dengan menyimak isi video ini, dengan pemahaman yang baik, saya yakin Anda semua dapat memahami apa yang saya maksud. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like untuk dapat membantu pertumbuhan channel ini. Dan juga tekan tombol subscribe serta bel notifikasi untuk selalu mendapat update video-video terbaru dari saya. Untuk memperoleh manfaat penuh dari video ini, Anda sangat dianjurkan untuk menonton video ini sampai selesai, dan juga untuk mengecek kolom deskripsi dan menonton video-video lain dari channel ini. Saya ingin menegaskan bahwa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan bukanlah artinya kita bersikap pasif dan tidak melakukan apapun di saat kita menjadi korban atau saat kita menyaksikan tindakan kejahatan misalnya. Saya yakin bahwa kita sebagai pribadi harus selalu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Tetapi ada saatnya di mana kita harus mengambil tindakan tegas. Apa yang dimaksud dengan perbuatan jahat dan apa itu perbuatan baik? Seorang pemburu memburu, membunuh, dan menjagal hewan buruannya dapat terlihat kejam dan jahat dari sisi hewan yang diburu tersebut atau dari sisi manusia vegetarian. Tapi bagi warga kampungnya yang kenyang dan sehat karena menyantap hasil buruannya, akan menganggap pemburu tersebut sebagai pahlawan yang baik hati. Apakah kebaikan selalu artinya kita tidak menyakiti? Vegetarian pun merasa bahwa hanya dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, mereka tidak sedang membunuh hewan atau menyakiti makhluk hidup. Tetapi mereka lupa bahwa tumbuhan pun adalah makhluk hidup. Bahkan sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa pohon atau tumbuhan dapat berkomunikasi satu sama lain. Tumbuhan dapat merasa terancam. Tumbuhan juga merupakan suatu bentuk kehidupan yang dapat tersakiti. Lagi pula, tahukah Anda berapa banyak hewan yang dibunuh atau yang mati pada lahan pertanian untuk memproduksi sayur-sayuran dan buah-buahan? Sangat banyak sekali hewan yang menjadi korban pertanian. Jika apa yang disebut sebagai hal baik atau buruk didasarkan pada hal-hal yang relatif semacam ini, maka akan banyak sekali timbul kebingungan, perseteruan, dan kemunafikan. Seseorang yang sopan dan lemah lembut, apakah pasti melakukan kebaikan? Atau seseorang yang melakukan kekerasan pasti adalah jahat? Benarkah demikian? Bagaimana dengan prajurit yang sedang di medan perang? Ia terlatih untuk membunuh, dan tugasnya dalam medan perang adalah untuk membunuh. Ia berjuang untuk negara dan orang-orang yang ia cintai. Apakah ia sedang melakukan kejahatan? Bagaimana dengan pemfitnah yang lemah lembut dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, tetapi ia dengan lidahnya membunuh banyak orang yang tidak bersalah? Apakah ia sedang melakukan kebaikan? Untuk dapat memahami, kita perlu mengetahui terlebih dahulu hal-hal apa saja yang termasuk dalam kebaikan dan apa yang termasuk dalam kejahatan. Ada satu pepatah dari seorang filsuf Yunani bernama Socrates yang menurut saya sangat baik sekali. There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance. Artinya, hanya ada satu hal baik yaitu pengetahuan, dan satu hal jahat yaitu ketidakpedulian. Knowledge artinya pengetahuan, atau kemauan kita untuk selalu ingin tahu. Dan ini artinya kita peduli untuk menjadi seorang individu yang lebih baik. Sedangkan ignorance artinya adalah ketidakpedulian atau ketidakmautawan. Ini termasuk ketidakpedulian terhadap orang lain. Tetapi yang lebih parah adalah ketidakpedulian terhadap diri kita sendiri. Tidak menyayangi atau tidak memahami diri kita sendiri. Inilah sumber dari segala kejahatan. Hal-hal yang dapat disebut sebagai kebaikan atau sumber dari segala perbuatan baik adalah yang pertama, memiliki kesadaran pikiran yang baik atau selalu mindful. Kemudian, kebijaksanaan.
kekuatan dan kesehatan pikiran serta jasmani. Menerima segala situasi di saat ini apa adanya. Menyadari bahwa hidup selalu berubah. Rasa syukur dan ketenangan batin. Kemudian hal-hal apa saja yang disebut sebagai kejahatan atau yang merupakan sumber dari segala perbuatan jahat. Yang pertama, memiliki pikiran yang tidak sadar, takut dan khawatir, mau menang sendiri, tidak peduli dengan orang lain, melawan hukum alam bahwa segalanya tidak ada yang kekal, tidak dapat menerima kondisi saat ini, pikiran dan jasmani yang lemah dan sakit, dan rasa tidak pernah cukup dan tidak dapat bersyukur. Untuk melawan segala bentuk kejahatan yang ada di dunia ini, cara satu-satunya adalah dengan meningkatkan nilai diri kita sebagai manusia. Selalu berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran pikiran kita. Dengan mencari ke dalam dan terus meningkatkan nilai diri kita, maka kita sedang berbuat kebaikan. Bahkan tidak mungkin kita dapat berbuat kebaikan kepada orang lain tanpa kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Ingat, selalu fokus mencari ke dalam dan bukan keluar. Ini bukanlah sifat yang egois. Justru dengan melakukan ini, kita sedang dalam proses mengikis ego kita. Lakukan segala hal dengan sadar. Selalu latih kesadaranmu. Bermeditasilah. Berpikir hal yang baik. Lakukan segala hal dengan sadar penuh, tanpa ego, tanpa konflik internal. Maka sejatinya Anda sedang berbuat kebaikan. Inilah pentingnya untuk kita selalu melatih otot kesadaran kita, setiap saat, setiap waktu. Caranya mudah. Yang pertama, sadari saja keberadaan nafas Anda, keluar dan masuknya. Kemudian yang kedua, ucapkan kepada diri Anda, saya sedang. Misalnya saat ini Anda sedang duduk. Katakan kepada diri Anda, saya sedang duduk. Sadari penuh bahwa Anda sedang duduk. Saya sedang duduk dan saat ini keadaan saya baik. Tidak perlu ada rasa khawatir. Saat pikiran mengawang, tarik kembali, menyadari keberadaan nafas, atau menyadari penuh apa yang sedang kita lakukan saat ini. Lakukan proses ini terus-menerus setiap hari. Mungkin bisa ratusan atau bahkan ribuan kali untuk dapat memperkuat otot kesadaran kita. Tanpa kesadaran yang kuat, sulit rasanya untuk memperoleh ketenangan batin. Selalu latih kesadaranmu. Latih pikiranmu. Sadari bahwa segala situasi di dalam hidupmu tidak akan ada yang luput dari perubahan. Kesusahan kita tidak akan bertahan selamanya. Begitu pula kebahagiaan kita juga tidak akan bertahan selamanya. Kematian tidak dapat dihindarkan. Sudah dilahirkan pasti harus siap menghadapi kematian. Sadari hal ini, maka itulah kunci untuk memperoleh ketenangan batin. Selalu ingat the golden rule. Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain melakukannya terhadapmu. Jadi bersikap baik bukan berarti kita diam saja saat kita menjadi korban, atau kita sedang melihat suatu tindakan kejahatan. Misalnya seorang anak menjadi korban bully, dan ia diam saja saat ia dipukuli. Ini artinya anak tersebut belajar untuk tidak berbuat kebaikan terhadap dirinya, dengan bersikap pasif dan tidak melakukan apapun. Orang yang tidak tahu cara berbuat kebaikan terhadap dirinya sendiri, atau tidak tahu cara menghargai dirinya sendiri, sudah pasti tidak akan tahu cara berbuat kebaikan terhadap orang lain. Ini artinya akan lebih mudah untuk orang tersebut berbuat kejahatan terhadap orang lain. Inilah pentingnya mengapa orang tua harus memperkenalkan cara untuk bersikap tegas dan juga melatih kemampuan fisik sang anak, mencakup kemampuan atletik dan kemampuan bela diri semenjak dari kecil. Menurut saya inilah cara satu-satunya untuk menangani masalah bully-membuli.
Mental bully atau mental terbuli, jika terbawa sampai dewasa dan tidak dituntaskan, maka akan membuat lebih mudah bagi orang tersebut nantinya untuk berbuat kejahatan dan lebih sulit untuk dia berbuat kebaikan. Kemudian, menjaga kebersihan juga merupakan perbuatan baik. Ini mencakup kebersihan diri dan juga kebersihan atau kerapian tempat tinggal kita. Pasti Anda semua pernah mendengar pepatah kebersihan adalah sebagian dari iman. Konsep ini sangat penting untuk dipahami karena kebersihan diri dan juga tempat tinggal kita sangatlah mempengaruhi cara otak kita bekerja. Hal menjaga kebersihan dan keteraturan terkesan sepele, tetapi sesungguhnya dampaknya sangat besar pada pikiran bawah sadar kita. Dan perlu kita ketahui, peran pikiran bawah sadar jauh lebih besar dari pikiran sadar kita. Saat kita memiliki tubuh yang bersih, artinya juga bersih dalam artian sehat, serta memiliki lingkungan tinggal yang bersih, maka pikiran kita akan jauh lebih mudah untuk berkonsentrasi dan lebih mudah untuk fokus. Selain itu, segalanya di dunia ini berkaitan dengan vibrasi. Maka jika badan kita atau lingkungan kita kotor, vibrasi kita juga akan terbawa pada vibrasi yang rendah. Akibatnya, kita menjadi malas, tidak kreatif, tidak termotivasi, serta banyak mengundang hal-hal yang negatif masuk ke dalam hidup kita. Hal-hal seperti ini terkesan sangat sepele, tapi sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Jika kita melakukan segalanya dengan kesadaran atau dengan mindful, maka tidak ada yang namanya penyesalan. Yang ada hanyalah saat ini. Dan juga tidak ada yang namanya kekhawatiran, karena yang ada hanyalah saat ini. Berpikir baik, berucap baik, berlaku baik. Biasanya jika kita melakukan sesuatu yang jahat atau tidak baik, pasti ada perasaan tidak nyaman. Inilah yang disebut sebagai konflik internal di dalam diri. Saat pertentangan itu tidak ada lagi, maka apapun yang kita lakukan adalah merupakan perbuatan baik. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya pertentangan batin, apalagi jika saat melakukan perbuatan tersebut kita memiliki perasaan yang nyaman, maka kita sedang melakukan suatu perbuatan baik. Salah satu perbuatan baik yang lain adalah senantiasa bertumbuh. Ini artinya setiap hari menambah ilmu atau melatih suatu keterampilan yang baru. Dan lakukan segala prosesnya dengan menerapkan mindfulness. Ini dapat dipastikan Anda sedang melakukan perbuatan baik. Karena dengan memiliki pengetahuan atau keterampilan diri, Anda dapat menjadi bermanfaat untuk orang lain. Selalu ingat the golden rule. Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain melakukannya terhadapmu. Kita tidak perlu pusing masalah etika ini dan itu. Coba pikirkan saja dulu, the golden rule. Apakah saya sudah menerapkan ini pada kehidupan saya? Lalu tanyakan, apakah saya sudah senantiasa rajin melatih kesadaran saya dan rajin meningkatkan nilai diri saya? Lakukan dua hal ini terlebih dahulu, maka secara otomatis Anda akan terproses menjadi orang baik. Apa ukuran Anda berbuat baik? Kesadaran. Semakin Anda sadar, semakin Anda jauh dari segala perbuatan jahat. Semakin Anda tidak sadar, semakin jauh Anda dari perbuatan baik. Seperti misalnya seseorang yang memiliki keterampilan bela diri atau keterampilan menggunakan senjata. Suatu hari ia harus menggunakan keterampilannya tersebut untuk melindungi orang yang ia sayangi dari penjahat. Ia melumpuhkan penjahat tersebut. Melumpuhkan manusia tentunya jika dilihat dari satu sisi bukanlah hal yang baik. Tetapi jika dalam konteks survival dan melindungi orang yang kita sayangi, tentunya ini jelas merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Hal ini menjadi buruk ketika kita setelah melakukannya menjadi menyesal, cengeng, dan merengek. Jika melakukan hal yang benar, tidak perlu menyesal dan tidak perlu merasa bersalah. Ini adalah salah satu contoh melawan kejahatan dengan kebaikan. Ilmu, pengetahuan, atau keterampilan adalah hal yang baik.
ini dapat meningkatkan nilai diri kita sebagai manusia. Ya tentunya kita sebisa mungkin selalu berbuat baik, sopan, tidak kasar, dan berpikir yang baik. Tetapi jika diharuskan, dan demi melindungi diri dan orang yang kita sayangi, tidak boleh kita membatasi diri kita sendiri. Konsep baik atau jahat menjadi tidak lagi relatif saat kita menggunakan konsep kebaikan adalah kesadaran. Juga dengan menerapkan the golden rule, jangan lakukan terhadap orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain melakukannya terhadapmu. Karena orang yang sadar sudah pasti akan melakukan nilai-nilai kebaikan. Inilah yang dimaksud mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saat kita mengesampingkan ego, kita sedang berbuat kebaikan. Mengesampingkan ego artinya kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Memiliki rasa syukur setiap saat. Selalu hidup berada di saat ini. Memiliki pikiran sadar penuh atau mindful. Inilah esensi dari mengesampingkan ego. Dan juga perlu diingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Melakukan perbuatan baik pun memiliki konsekuensi. Jadi bijaklah dalam memilih hal mana yang hendak kamu perbuat. Berbuatlah baik terhadap tubuh kita. Ini artinya menjaga kesehatan tubuh kita dengan menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh. Rutin melakukan latihan olah tubuh. Rajin berpuasa dan juga rajin berbuat baik terhadap pikiran kita dengan rutin berlatih meditasi. Inilah yang termasuk dari esensi berbuat baik. Dan kebaikan-kebaikan inilah yang akan kita gunakan untuk melawan kejahatan atau kebatilan. Bukan berarti kita berbuat baik kepada kejahatan, tetapi kita berbuat kebaikan kepada diri kita sendiri. Karena mustahil melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain jika kita tidak berbuat kebaikan kepada diri kita terlebih dahulu. Sadari juga bahwa rasa marah yang berkelanjutan sangat merusak kesehatan kita. Maka dari itu, gunakan kemarahan sebagai pengingat. Jangan biarkan pikiran kita berlarut-larut dalam kemarahan. Gunakan kemarahan sebagai sarana untuk Anda dapat lebih sadar akan present moment, menguatkan mindfulness Anda. Gunakan energi kemarahan tersebut dan salurkan energi tersebut kepada karya perbuatan Anda. Fokus pada peningkatan nilai diri Anda. Fokus pada peningkatan kesadaran pikiran. Maka Anda sedang melakukan kebaikan. Semua orang memiliki tujuan yang berbeda di dalam hidup. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tetapi lakukan hal tersebut dengan perasaan yang tenang, dengan pikiran sadar dan tanpa adanya pertentangan internal di dalam diri. Jika salah satu dari kondisi tadi tidak terpenuhi, maka perlu Anda pikir ulang apakah Anda perlu untuk melakukan hal tersebut, atau hal tersebut apakah merupakan suatu hal yang baik untuk dilakukan. Segala bentuk kebaikan juga berhubungan erat dengan yang dinamakan dengan konsep jalan tengah. Kebaikan tidak akan dapat dipisahkan dari konsep jalan tengah. Silakan tonton juga video saya tentang prinsip hidup jalan tengah. Linknya terdapat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.